Organisasi Kerjasama Islam, OKI, dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22–25 September 1969, dan menyepakati deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Tujuan dibentuknya OKI adalah untuk memperkuat kerjasama dan solidaritas antar negara anggota, untuk melindungi hak dan kepentingan dunia Islam. Dilihat dari nama, tujuan dan asas OKI, maka sudah pasti anggotanya adalah negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Hal ini rasanya tidak perlu dipertanyakan lagi karena umat Muslim pasti mendukung semua yang terkait dengan Islam. Namun jika Anda berpikir bahwa semua negara anggota OKI sudah pasti adalah negara-negara mayoritas Muslim, maka Anda salah besar. Hal yang mengejutkan bahwa dari total 57 anggota OKI, 9 negara ternyata berpenduduk mayoritas Kristen. Apa tujuan dari ke-9 negara tersebut dalam keikutsertaan mereka sebagai anggota OKI? Tentu saja mereka cerdik dalam melihat peluang untuk mendapatkan manfaat dari kerjasama dan solidaritas yang dipromosikan OKI di antara negara-negara anggotanya. Kerjasama berbagai bidang, termasuk pembangunan, kebudayaan, pendidikan, perdagangan dan inisiatif multilateral adalah manfaat yang akan diperoleh negara-negara tersebut dari keanggotaan mereka. Ke-9 negara tersebut adalah sebagai berikut. Suriname merupakan salah satu dari 2 negara di benua Amerika yang jadi anggota OKI. Suriname menjadi anggota sejak tahun 1996 melalui inisiatif diplomatik Presiden Ronald Venetian. Dari total 600.000 populasi penduduk Suriname, 48% merupakan pemeluk Kristen, Hindu 23%, dan Islam 20%. Dan perlu dicatat bahwa persentase Islam Suriname merupakan yang tertinggi dari seluruh negara di benua Amerika Utara, Karibia maupun Amerika Latin. Guyana adalah negara tetangga Suriname di mana keduanya kompak menjadi anggota OKI. Tahun 1996, Guyana menjalani hubungan yang erat dengan negara-negara Timur Tengah, dan 2 tahun berikutnya, Guyana mengikuti jejak Suriname yang terdaftar sebagai member OKI. Persentase pemeluk agama di Guyana adalah 68% Kristen dan 6% Islam. Persentase Islam Guyana menduduki posisi kedua setelah Suriname dalam hal tingginya persentase Muslim di benua Amerika. Mozambik masuk menjadi anggota OKI pada tahun 1994. Mozambik bukanlah negara mayoritas Islam karena sebanyak 57% penduduk Mozambik menjadi penganut Kristen sementara penganut Islam hanya 17%. Walaupun aktif sebagai anggota OKI yang membuat hubungan Mozambik dengan dunia Islam sangat erat, namun hal ini berbanding terbalik dengan situasi dalam negeri Mozambik. Sejak 2017, negara itu sedang digerogoti dari dalam oleh pemberontakan militan jihad Islam, Al-Shabaab, yang beroperasi di wilayah utara negara itu di mana terdapat 3 provinsi berpenduduk mayoritas Islam. Kamerun resmi menjadi anggota OKI sejak tahun 1974. Sebanyak 73% penduduk Kamerun beragama Kristen sementara Islam dianut oleh 20% penduduknya. Setali 3 uang dengan Mozambik, Kamerun telah berjuang dalam 11 tahun terakhir untuk mengamankan perbatasan utaranya dengan Nigeria dan Chad dari invasi teroris Boko Haram yang ingin mendirikan kekhalifahan Islam di wilayah Sahel Afrika. OKI mungkin dapat berperan dalam mengatasi ancaman Boko Haram di Kamerun melalui kerjasama, dukungan, dan upaya diplomasi antar negara anggota. Uganda masuk jadi anggota OKI pada tahun 1974 di masa kekuasaan mantan presiden diktator, Idi Amin Dada yang kebetulan beragama Islam. Dengan populasi umat Kristen di Uganda yang mencapai 86% dan populasi Muslim hanya 12%, sungguh mengejutkan bahwa Uganda adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen berlangganan dengan organisasi Islam. Namun mengingat peran OKI yang strategis dan manfaat lebih besar yang diperoleh Uganda dalam keanggotaannya, tentu tidak ada alasan bagi rakyat Uganda menolak OKI. Mendiang penguasa Gabon, Omar Bongo, adalah sosok di balik masuknya Gabon ke OKI. Omar Bongo masuk Islam pada tahun 1973 atas pengaruh diktator Libya Muammar Gaddafi, dan setahun kemudian ia membawa Gabon menjadi anggota OKI meskipun mayoritas penduduk Gabon adalah Kristen. Persentase pemeluk agama di Gabon adalah Kristen 75% dan Islam 12%.
Meskipun telah menjadi bagian dari Oki, secara historis Gabon tetap mempertahankan pendirian sekuler dalam pemerintahan dan hubungan luar negerinya. Benin memiliki persentase populasi Kristen sebanyak 52%, sedangkan Islam dianut oleh 24% penduduknya. Benin menjadi anggota Oki pada masa pemerintahan Presiden Mathieu Kreko. Pada tahun 1980, Kreko dituduh berpindah agama ke Islam setelah mengunjungi koleganya di Libya, Muammar Gaddafi, dan kemudian pada tahun 1983, Kreko membawa Benin masuk anggota Oki. Tuduhan pindah agama dan masuknya Benin ke Oki mungkin dirancang untuk menyenangkan pemimpin Libya Muammar Gaddafi dan dengan demikian Benin mendapatkan dukungan finansial dan militer, karena setelahnya Kreko kembali menjadi orang Kristen. Sepertinya lebih masuk dinalar bila Pantai Gading pada tahun 2001 resmi menjadi anggota Oki karena penduduk Muslim di negara ini hanya selisih 6% dengan penganut Kristen yang sedikit lebih banyak. Sebanyak 44% penduduk Pantai Gading memeluk agama Kristen sementara 37% adalah Islam. Keputusan untuk bergabung dengan Oki adalah bagian dari upaya Pantai Gading mendiversifikasi kemitraan internasional dan terlibat dengan negara-negara mayoritas Muslim. Togo terletak di Afrika Barat dan merupakan negara sub-Sahara yang kecil di mana sekitar 42% penduduknya menganut agama Kristen dan 14% memeluk Islam. Meskipun Togo bukan negara mayoritas Muslim, kebijakan luar negeri Togo untuk menjadi anggota Oki pada tahun 1997 didorong keinginannya untuk terlibat dengan negara-negara mayoritas Muslim dalam masalah politik, ekonomi, budaya dan mengakses sumber daya serta dukungan dari dunia Islam. Bergabungnya negara-negara mayoritas Kristen menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan awal dari Oki. Apa mungkin negara-negara mayoritas Kristen bersedia memperjuangkan kepentingan Islam sesuai asas organisasi? Sangat mungkin mereka memiliki prioritas dan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Muslim di Oki. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan tantangan dalam mencapai konsensus mengenai isu-isu tertentu yang berpotensi mempengaruhi efektivitas Oki.